Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaan kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 11 September tahun 2001, World Trade Center di New York dihancurkan oleh teroris dengan menggunakan pesawat terbang. Juga Pentagon di Washington DC diserang oleh sebuah pesawat terbang, dan sebuah pesawat lagi jatuh di Pennsylvania bagian barat. Inilah peristiwa yang kita kenang sebagai peristiwa September Kelabu. Bagi kita yang menyaksikan peristiwa itu lewat media massa, kita melihat bagaimana kebencian yang merusak dan kejahatan luar biasa diperagakan. Namun, kita melihat juga bagaimana para anggota pemadam kebakaran kota New York, polisi, dan lain-lain bekerja keras untuk menyelamatkan para korban tanpa menghitung-hitung untung rugi. Suatu peragaan iman dan keberanian. Tentu banyak rupa-rupa pelajaran yang dapat kita ambil atas peristiwa September Kelabu tersebut. Apapun pelajaran itu, satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya senantiasa mempunyai kuasa untuk mengusir rasa takut kita. Kasih-Nya selalu mampu untuk membebaskan kita, untuk mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat melarikan diri dari rasa sakit hati, penderitaan, atau sakit penyakit. Namun dalam sabda-sabda bahagia Yesus menawarkan suatu cara kebahagiaan yang mentransenden rasa sedih yang mungkin juga kita alami. Para murid Yesus telah memilih untuk meninggalkan segala sesuatu untuk dapat mengikutinya. Tentu saja kadang-kadang mereka merasa rindu pada rumah mereka, kenyamanan yang mereka nikmati sebelumnya. Tentu ada saat-saat di mana mereka menderita karena dihina dan diancam oleh orang-orang yang membenci mereka dan guru mereka. Namun, Yesus berjanji bahwa pengalaman ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah jauh lebih nikmat daripada penderitaan yang mereka tanggung karena menjadi pengikut Yesus. Inilah salah satu paradoks terbesar dari kekristenan atau Kristianitas. Dengan mati kita menemukan kehidupan, dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni. Yesus berjanji bahwa kita sungguh dapat menemukan
kebahagiaan di tengah-tengah kemiskinan, kelaparan, kesedihan, bahkan terorisme sekalipun. Bagaimana dengan memperkenankan diri kita dikosongkan dari segala hal yang menentang Allah, sehingga diri kita dapat dipenuhi secara berlimpah dengan hidup ilahi? Allah ingin memberi kita damai sejahtera yang melampaui pemahaman kita. Suatu rasa aman berada dalam dirinya yang memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi walaupun kita diserang, walaupun gereja tempat ibadat kita dirusak atau dibakar. Ia berjanji bahwa semua orang yang telah meninggalkan hidup lama mereka seperti yang dilakukan oleh para muridnya akan dipenuhi dengan pengharapan yang teguh. Mereka akan mengenal dan mengalami sukacita surgawi bahkan ketika masih hidup di dunia ini. Dan sukacita itu akan jauh lebih nikmat daripada setiap musibah dan pencobaan yang pernah kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah yang pernah terjadi di kota Nancang, Provinsi Jiangxia, tahun 1938. Tahun itu adalah masa peperangan di masa Presiden Chiang Kai-shek masih menjabat sebagai komandan laskar yang bertempat di Nancang. Saat itu di sepanjang jalan terlihat para wanita yang sudah tua dan lemah duduk berjualan. Mereka berjual bermacam-macam kebutuhan tentara seperti handuk dan kaos kaki. Biasanya para tentara pergi berbelanja pada jam-jam istirahat. Suatu hari ketika para tentara sedang berbelanja, tampaklah seorang nenek tua menangis terisak-isak di pinggir jalan. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia menangis, ia menceritakan bahwa ada orang yang telah membeli banyak sekali barang dagangannya dengan uang yen palsu. Sang nenek baru menyadari bahwa itu adalah uang yen palsu ketika pembelinya sudah pergi entah kemana. Seorang tentara yang sedang berbelanja iba melihat nenek tersebut. Kebetulan ia baru saja menerima gaji, sehingga ia mulai menghibur sang nenek sambil berkata, "Tenang saja nenek, saya baru gajian dan nenek boleh menukarkan uang yen palsu itu kepada saya sebagai kenang-kenangan." Tetapi kata nenek itu tidak mungkin, kau tidak bersalah dalam hal ini. Tetapi mengapa engkau mau mengorbankan uangmu untuk saya? Kata tentara itu, "Tidak apa-apa nenek, ambillah uang ini dan nenek bisa menjadikannya sebagai modal." Berkali-kali si nenek menolak pemberian tentara itu, namun akhirnya ia tidak kuasa menolak pemberian yang tulus tersebut. Ia menerima uang pemberian si tentara dan kemudian menyerahkan uang yen palsu kepada si tentara. Beberapa waktu kemudian, tentara itu kembali berdinas di kota Nancang. Ia berusaha mencari si nenek untuk menceritakan sebuah keajaiban yang dialaminya. Ternyata di sebuah pertempuran sengit ketika berada di barisan depan dalam medan pertempuran, sebuah peluru menghujam dadanya. Ia begitu takut hingga pingsan karena mengira bahwa ia sudah menemui ajalnya. Tetapi ketika sadar, ia tidak merasakan sakit apa-apa. Tangannya meraba dadanya untuk mengetahui apakah ada peluru yang bersarang di tubuhnya. Tetapi ia tidak melihat darah setetes pun. Ia melihat kepingan uang logam yang tidak lain adalah uang yen palsu di kantong kirinya. Yen palsu tersebut sudah cekung akibat hantaman peluru. Ternyata yen palsu itu telah menyelamatkan nyawanya dan cerita ini menyebar ke seluruh kota di Nancang. Saudara-saudari yang terkasih, cerita ini membawa satu pesan bagi kita bahwa setiap kebaikan
terlebih pengorbanan, akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu dengan cara apa semua itu akan dibalaskan kepada kita, tetapi yang pasti bahwa kita tidak akan kehilangan keuntungan ketika kita memutuskan untuk memberi. Douglas M. Lawson mengatakan, kita ada untuk sementara melalui apa yang kita ambil, tetapi kita hidup selama-lamanya melalui apa yang kita berikan. Jangan pernah takut untuk memberi atau berkorban bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, perkenankanlah kiranya kami miskin dalam batin dan semoga hati kami terbuka terhadap kerajaan-Mu. Kami mohon semoga warta gembira-Mu dapat benar-benar terwujud di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.